Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Silahkan dipersiapkan, di paket dan di modul itu ada di bab ke-6. Sebelum kita membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang ulama yang sangat terkenal bernama Ibnul Hajar al-Asqalani. Sewaktu sekolah, ia terkenal menjadi santri yang bodoh sampai ia memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia kehujanan dan berteduh di dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut, beliau melihat ada sebuah batu yang begitu besar. Ternyata batu itu bolong karena terkena tetesan air selama bertahun-tahun. Melihat hal tersebut, beliau kemudian merenung, mengapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Aku hanya kurang tekun belajar. Kemudian beliau memutuskan kembali ke pondok dan belajar dengan giat dan lebih semangat lagi. Setelah bertahun-tahun belajar, usahanya membuahkan hasil. Kini beliau terkenal sebagai seorang ulama yang mengarang banyak sekali kitab. Nah, dari cerita ini hikmah apa yang bisa kita ambil? Allah menciptakan manusia sebagai sesempurna-sempurnanya makhluk. Alhamdulillah kita memiliki otak yang normal. Bagi saya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang malas belajar. Sebenarnya dengan IQ berapapun, ketika kita rajin belajar, maka kita akan menjadi anak yang pintar. Dan anak-anak yang rajin dan tekun, mereka pasti akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Dua ayat yang akan kita pelajari kali ini berisi tentang tantangan Allah kepada kita dan keutamaan orang yang beriman serta berilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sekarang mari kita artikan perkata. Ya ma'syarol itu artinya wahai golongan. Jinni, jin. Wal insi dan manusia. Inistata'tum jika kalian sanggup. Antangfudhu untuk menembus min aqtaris dari sebagian penjuru samawati langit wal ardi bumi fangfudhu maka tembuslah. La tangfudhuna kalian tidak akan bisa menembus illa kecuali bisultan dengan kekuasaan atau izin dari Allah. Ayat ini jelas-jelas Allah meminta kita untuk bisa menembus penjuru langit dan bumi jika kita mampu. Dan ketika kita mampu menembusnya, itu adalah seluruhnya kekuasaan dari Allah. Dengan apa kita bisa menembus penjuru langit dan bumi? Tentu saja dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang sudah banyak sekali yang bisa mengungkap rahasia yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Contohnya, kita belajar bahwa benda-benda di luar angkasa ada planet, bintang, meteor, komet, asteroid, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu untuk menembus penjuru langit. Dan ilmu itu belum sempurna. Kita masih ditantang oleh Allah untuk menggunakan pengetahuan kita agar bisa lebih banyak lagi mengungkap penjuru langit. Kita juga bisa menembus penjuru bumi. Andaikan bumi ini dibelah, kita akan bisa lihat inti bumi ada magma, ada lapisan-lapisannya hingga ke lapisan paling atas, yaitu tanah. Juga ilmu lain tentang penjuru bumi, yaitu ketika kita mengitari bumi, bumi kita bulat dan sudah terbukti secara ilmiah.
Kita juga bisa mengupas penjuru bumi dengan apa yang ada di atasnya, seperti adanya gunung, adanya laut, daratan, adanya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua ilmu tentang itu sudah ada dan banyak berkembang. Nah, kita masih ditantang oleh Allah untuk bisa mengembangkan lebih banyak dan lebih luas lagi. Karena sangat pentingnya ilmu, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, juga harus dengan ilmu. Imam Syafi'i juga menuliskan syarat untuk mendapatkannya ilmu. Ada 6 perkara, yaitu ada kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, bekal yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 kita bisa menghayatinya dengan cara 1. Menggunakan dan mengembangkan teknologi untuk kehidupan. Lalu terus berkarya dan mencoba hal-hal yang baru. Ketiga, senang membaca buku tentang alam semesta. Keempat, mengingat keagungan Allah dalam menciptakan kesempurnaan dunia dan seisinya. Dan yang terakhir, rendah hati dan syukur atas apa yang dicapai karena meyakini bahwa semua adalah atas izin dari Allah. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang mari kita artikan perkata, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafasahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah. Insuzu, berdirilah kalian, fangshuzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Allah Maha teliti. Ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang saya ambil dari buku tafsir Ibnu Katsir. Muqatil Hayat mengatakan ayat ini diturunkan pada hari Jumat saat Rasulullah berada di dalam majelis. Rasulullah biasanya memberikan tempat yang istimewa untuk ahlul badar atau sahabat yang mengikuti perang badar. Namun pada saat itu Rasulullah melihat bahwa sahabat yang lain memenuhi tempat masjid. Lalu Rasulullah minta jamaah lain untuk memberikan tempat untuk ahlul badar. Situasi ini dimanfaatkan oleh kaum munafik dengan menyebarkan berita bahwa Rasulullah tidak adil. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Setelah ayat ini turun, barulah para jamaah yang lain merapatkan tempat duduk mereka, kemudian memberikan tempat untuk ahlul badar. Kandungan ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Orang yang berilman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan sholatnya ahli ilmu lebih banyak pahalanya daripada seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Saking mulianya ulama, Allah mengancam orang-orang yang menghina ulama dengan mengatakan bahwa darah ulama itu beracun. Jika darah ulama beracun, maka orang-orang yang menghina dan menyakiti ulama, mereka akan keracunan.
Dalam kehidupan nyata pun demikian, profesi yang menggunakan ilmu untuk kebermanfaatan orang banyak dan profesi yang menularkan ilmu itu lebih dihormati daripada profesi yang lain. Mau menjadi apapun kita perlu ilmu. Ilmu untuk hidup, ilmu bersosialisasi, ilmu untuk bekerja, dan juga ilmu untuk menuju akhirat, yaitu ke surga. Saat kita berani bercita-cita untuk bisa masuk surga, maka kita dari sekarang harus mempersiapkan jalan menuju ke surga. Nah, jalan ini akan kita pelajari dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan agama. Ingat ya nak, menjadi apapun kita di masa depan, kita harus memiliki ilmu agama yang kokoh. Dengan ilmu agama, kita akan mendapatkan petunjuk hidup dan cara untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jika kita sudah disayang Allah, maka semua urusan kita akan menjadi mudah. Bagaimana meneladani Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11? Tentu yang pertama, sikap bersungguh-sungguh dan rajin belajar. Kedua, tidak cepat puas dengan ilmu yang kita dapat. Yang ketiga, memiliki sikap optimis. Yang keempat, berorientasi untuk masa depan. Dan yang terakhir, selalu merasa bodoh dan haus dengan ilmu. Pentingnya ilmu juga tertulis di dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian materi kali ini. Agar ilmu kita bermanfaat, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.